Shalom buat kita saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita bertemu kembali di renungan di hari Selasa tanggal 21 Mei 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Hari ini kami bersyukur di mana Tuhan masih mengizinkan kami untuk hidup dan melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini. Sebelum kami bekerja, sejenak kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami para hamba-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, yang tertulis di Lukas pasal 10 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Damai sejahtera bagi rumah ini. Menghadirkan damai sejahtera. Itulah yang diinginkan. Dan itulah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Tetapi banyak orang tidak bisa berdamai di dalam hatinya. Banyak orang mendiamkan damai di tengah-tengah persekutuannya. Sering orang melakukan perdebatan dan tidak membawa damai sukacita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, panggilan melayani Tuhan tidak terjadi dengan sendirinya. Panggilan beribadah, panggilan melayani, itu kehendak dari Tuhan, bukan kehendak manusia. Panggilan terjadi karena Tuhan menghendakinya. Tuhan yang memilih dan mengutus tiap orang untuk terlibat dalam karyanya. Melalui nats ini kita melihat bahwa ketika Tuhan memilih dan mengutus, kita tidak boleh bertanya, pergi kemana? Dengan siapa saya pergi? Dan apa yang perlu saya bawa? Sebaliknya, respon kita adalah di dalam panggilan itu, jalanilah
dengan sukacita. Seperti yang terjadi kepada Bapak Abraham. Ketika Allah memilih Abraham untuk pergi ke suatu tempat yang dia tidak tahu, Abraham meyakinkan bahwa damai sejahtera dari Tuhan ada berserta dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tentang pengutusan. 70 murid dan mengutus pergi ke setiap kota dan tempat. Dan merekalah yang memberitahukan dengan siapa mereka bekerja, bagaimana menghadapi situasi pelayanan dan karakter manusia yang beragam, serta bagaimana seharusnya bersikap ketika mengalami penerimaan, penolakan, atau penerimaan. Oleh karena itu, Tuhan tidak pernah salah memilih dan mengutus orang bekerja dalam kebun anggurnya. Inti misi dan pewartaan para murid adalah menghadirkan shalom, menghadirkan damai sejahtera. Oleh karena itu, ketika kita memasuki satu rumah, di situ nampak sebagai orang Kristen tidak lupa mengucapkan kata shalom, damai sejahtera, yang artinya kita membawa damai kepada pemilik rumah dan pemilik rumah menyambut kita juga di dalam kedamaian. Damai sejahtera itu bukan berasal dari manusia, tetapi damai sejahtera yang berasal dari Tuhan sendiri. Damai sejahtera bukan kata-kata belaka, tetapi tindakan nyata. Oleh karena itu, panggilan melayani Tuhan merupakan anugerah yang diberikan seturut kehendaknya. Setiap orang yang dipanggil dalam pelayanan harus menyatakan kerelaan tanpa paksaan. Karena panggilan pelayan tersebut adalah kesempatan yang dianugerahkan Tuhan. Jika melayani hanya menginginkan tempat, jika melayani hanya menginginkan materi, kehidupan yang terjamin, dan pelayanan hanya ingin mendapatkan penghormatan dan penghargaan, itu sia-sia. Panggilan melayani Tuhan menuntut kesediaan dari melayani seturut kehendak Tuhan. Janganlah melayani orang oleh karena sebab dan karena ada mau kita ambil dari dia. Tetapi layanilah dia seperti Tuhan telah melayani kita. Tugas besar kita adalah sebagai pembawa damai sejahtera di dunia ini adalah tetaplah meyakini dan percaya karena Tuhan itu adalah setia. Kesetiaan itulah yang kita pancarkan. Jadi apa langkah-langkah 70 orang untuk melakukan pelayanan? Apa yang mereka lakukan? Yesus mengatakan kepada mereka, damai sejahtera bagi rumah ini. Kedamaian adalah berkat penyembuhan untuk setiap orang. Persis kata itulah yang menjadikan obat bagi penyakit banyak orang. Sapaan itu menjadi ramuan obat yang bisa diterima oleh siapapun tanpa harus bersusah payah. Maka para murid pertama-tama diperintahkan oleh Yesus untuk membawa obat itu kepada siapapun yang mereka jumpai. Jadi Bapak, kalau kita mengucapkan damai sejahtera kepada sahabat kita,
maka mereka akan merasakan obat yang keluar dari ucapan kita. Sebab damai itu adalah yang daripada Tuhan. Damai sejahtera menjadi suasana khas orang yang mengalami sukacita, menerima berkat dari Tuhan sendiri. Damai sejahtera merupakan keadaan orang yang dekat dengan Allah, sang sumber hidup mereka. Damai sejahtera tidak bisa diukur hanya dengan harta benda dan kemewahan. Damai sejahtera tidak hanya diukur dari banyaknya berbuat derma. Damai sejahtera merupakan anugerah Allah yang dicurahkan kepada mereka yang mau mendengarkan Dia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadilah pembawa damai di tengah-tengah pekerjaan kita. Jadilah pembawa damai di tengah-tengah orang yang sudah membawa satu perisai yang mau menghancurkan hubungan. Jadilah pembawa damai kepada orang yang letih, lesu, yang berbeban berat. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan dari kita. Orang yang mengalami damai sejahtera adalah orang yang mengalami banyak kesembuhan. Yakinlah, ketika kita menunjukkan kedamaian, maka banyak orang yang sembuh. Bukan sembuh dari sakit fisik, tetapi sembuh dari sakit jiwa, iman, kepercayaan kepada Tuhan. Oleh karena itu, damai sejahteralah bagi kita, dan Tuhan yang selalu menyertai kita di dalam setiap langkah kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini Engkau mengajari kami supaya kami selalu membawa damai di tengah-tengah kehidupan kami dan menunjukkan damai sejahtera yang daripada Engkau. Sebab damai itu bukan berasal dari manusia, tetapi damai itu adalah berasal daripada Engkau, karena Engkau duluan yang sudah berdamai dengan kami lewat Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah ya Tuhan, hati kami ini selalu berdamai di setiap pergumulan dalam hidup kami. Biarlah damai sejahtera itu yang kami pancarkan di tengah-tengah persekutuan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pada hari ini juga, di mana kami akan memulai aktivitas kami, biarlah Tuhan yang selalu memberkati kami, mengajari kami untuk berbuah, memberikan buah yang indah dan membawa kedamaian bagi orang-orang yang membutuhkan. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan kuatkan hati kami supaya kami memiliki kekuatan daripada Engkau. Tuhan Yesus, dalam satu hari ini kami mau menyerahkan di setiap pekerjaan kami. Berkati kami ya Tuhan. Lindungi kami, jauhkan bagi kami segala mara bahaya. Biarlah ya Tuhan berkat-berkat-Mu pada satu hari ini kami sambut dengan penuh sukacita dan di dalam kedamaian. Dan ajari kami ya Tuhan memakai berkat-berkat yang akan kami terima untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang menginginkan uluran tangan-Mu untuk penyembuhan penyakit di dalam tubuh mereka. Kasihani mereka ya Tuhan. Berikan ya Tuhan kesembuhan yang daripada Engkau. Dan ingatkan mereka di dalam iman kepercayaan mereka. Sebab tidak ada yang mustahil bagimu. Jika jemaat-Mu kami meminta hanya daripada Engkau, maka Engkau akan memberikannya. Terima kasih Tuhan. Biarlah
hati dan jiwa kami. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan nyata di setiap kehidupan kami, terlebih dahulu di setiap orang yang sedang berduka dan juga di dalam sakit penyakit. Tuhan Yesus, hari ini kami serahkan jiwa dan raga kami. Baik hidup atau mati, biarlah Tuhan yang selalu beserta kami hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam pemujian kami ke dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.